Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman kelas 2, bertemu lagi dengan Bunda Iyam. Nah, hari ini kita akan belajar tematik. Semoga teman-teman kelas 2 dalam keadaan sehat ya. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tapi Bunda punya tepukan dulu. Teman-teman boleh ikuti di rumah ya. Tepuk jari 1 tutut, tepuk jari 2 wawa, tepuk jari 3 gaga, tepuk jari 4 pat, tepuk jari 5 mama, bertepuk semua. Mari kita baca doa. Baca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Semoga dengan berdoa ini teman-teman dimudahkan ya dalam belajarnya. Nah, teman-teman, kita belajarnya sekarang hidup rukun, yaitu 2A. Subtema berapa? Ada yang tahu? Nah, hidup rukun. Subtema 2, kerukunan di tempat bermain. Pembelajaran 2. Sebelum belajar, Bunda bacakan tujuan pembelajarannya. Yang pertama, dengan diberikan teks cerita tentang hidup rukun, siswa dapat menunjukkan contoh perilaku di tempat bermain yang sesuai dengan sila pertama dan kedua Pancasila dengan benar. Yang kedua, dengan mengamati gambar yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, siswa dapat memahami pengamalan sila pertama, kedua, dan ketiga dengan benar. Yang ketiga, dengan diberikan teks percakapan yang berkaitan dengan hidup rukun dan mengandung kalimat ajakan, siswa dapat memahami kalimat ajakan dengan bahasa yang santun. Nah, berarti hari ini kita akan belajar Pancasila, nilai-nilai Pancasila, pengamalan Pancasila, dan kalimat ajakan. Teman-teman sudah siap kan? Oke, kalau sudah siap, kita langsung saja ke halaman 74. Kita bacakan teksnya ya. Bunda bacakan teksnya, teman-teman perhatikan di rumah ya. Salman bermain. Hari Ahad pagi, Salman dan teman-teman sudah berkumpul. Tak lupa Salman meminta izin kepada ayah dan ibu. Mereka berkumpul di lapangan untuk bermain. Ada Salman, Jono, Susan, Ika, dan Tigor. Semua anak terlihat gembira bermain bersama. Nah, teman-teman tahu kan hari Ahad itu hari apa? Kayak betul, hari Minggu. Teman-teman biasanya hari Minggu bermain kan? Nah, tapi sekarang bermainnya di rumah saja ya. Kalau ini Salman pergi dengan teman-teman. Dia meminta izin kepada ibunya. Mereka berkumpul di lapangan untuk bermain. Mereka bertemannya ada 5 ya. Ada Salman, ada Jono, ada Susan, ada Ika, dan Tigor. Semua anak terlihat gembira bermain bersama. Mungkin teman-teman juga kalau bermain bersama pasti gembira. Diingat ya, Bunda mau bacakan teksnya 1 kali lagi karena nanti setelah ini akan ada pertanyaan. Kita akan tanya jawab secara lisan ya. Oke, hari Ahad pagi, Salman dan teman-teman sudah berkumpul. Tak lupa Salman meminta izin kepada ayah dan ibu. Mereka berkumpul di lapangan untuk bermain. Ada Salman, ada Jono, ada Susan, Ika, dan Tigor. Semua anak terlihat gembira bermain bersama. Nah, itu adalah teksnya. Coba teman-teman lihat di sini ada teks percakapan. Ada gambar Salman, ada Jono, ada Tigor, ada Ika, ada Susan. Nah, di sini Salman bilang atau kita baca ya teksnya ya. Salman nih. Ayo teman-teman lari sambil melompat. Salman bilang, ayo teman-teman lari sambil melompat. Terus Jono, ayo luruskan kaki kanan ke depan. Hup, lompat. Ayo ganti luruskan kaki kiri. Nah, sekarang Ika jawab, aduh gerakannya sulit. Kemudian Tigor jawab, teman-teman jangan cepat-cepat ya.
Nah, di sini eh, ada teman-teman sedang bermain, mungkin boleh dilakukan di rumah juga. Teman-teman bisa lari sambil melompat nih. Salman ngajakinnya lari sambil melompat. Terus Jono juga, ayo luruskan kaki kanan ke depan, hup lompat, ayo ganti kaki kiri. Sekarang pertanyaannya adalah, dapatkah kamu menemukan kalimat ajakan pada teks percakapan di samping? Teman-teman pasti masih ingat kalimat ajakan itu menggunakan kata apa ya? Oke, betul, ada kata ayo dan kata mari. Kira-kira yang mana yang termasuk kalimat ajakan? Betul, ayo teman-teman lari sambil melompat. Nah, itu adalah salah satu contoh kalimat ajakan. Kenapa kalimat ajakan? Karena ada kata ayo-nya. Dan Salman itu mengajak kalimat ajakan itu nih. Ayo teman-teman lari sambil melompat. Nah, Salman berarti ngajakin teman-teman buat melompat. Terus ada kata ayo-nya lagi. Kira-kira yang mana lagi ya yang merupakan kalimat ajakan? Betul. Ayo luruskan kaki kanan ke depan. Nah, ini adalah salah satu contoh kalimat ajakan juga. Di bawahnya ada lagi. Ayo ganti luruskan kaki kiri. Nah, ini Jono tadi bilang ya, ayo ganti luruskan kaki kiri. Kalau Salman bilangnya, ayo teman-teman lari sambil melompat. Itu adalah kalimat ajakan. Pasti teman-teman masih ingat ya, kalimat ajakan itu menggunakan kata ayo dan mari. Selanjutnya kita jawab secara lisan bersama-sama. Teman-teman tadi kan sudah menyimak teksnya. Bunda mau bacakan nih. Pada hari apa anak-anak bermain di lapangan? Kira-kira hari apa ya? Oke, betul. Pada hari Ahad. Di Ahad atau Minggu. Siapa yang bermain bersama? Ayah atau ibu? Atau Salman dan teman-teman? Betul, yang bermain bersama adalah Salman, Tigor, Jono, Ika, dan Susan. Nah, dengan bermain bersama, anak-anak terlihat bagaimana ya kira-kira? Senang atau sedih? Pastinya senang kalau kita bermain bersama. Siapa yang mengajak berlari dan melompat? Tadi kira-kira Salman atau Jono atau Tigor? Betul, Salman. Siapa yang mengajak berlari dan melompat adalah Salman. Oke, selanjutnya kita ke halaman 77. Di sini Bunda akan membahas sila Pancasila yang sesuai perbuatan. Halaman 77 ya. Salman berteman baik dengan Tigor. Salman suka membantu Tigor. Tigor berterima kasih kepada Salman. Salman tidak melupakan kewajiban beribadah dalam kondisi apapun. Salman mengajak Tigor sholat asar di masjid. Sikap Salman dan Tigor sesuai dengan pengamalan Pancasila, terutama sila pertama dan kedua. Nah, teman-teman masih ingat tidak pengamalan sila pertama dan kedua? Oke, kita ingatkan dulu ya. Sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Kemarin kita sudah bahasnya itu kalau contoh pengamalan sila pertama itu tentang beribadah. Di sini mana yang termasuk beribadah ya? Oke, betul. Salman tidak melupakan kewajiban beribadah dalam kondisi apapun. Salman mengajak Tigor sholat asar di masjid. Ini merupakan contoh dari pengamalan sila pertama. Kemudian sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemarin kita menghormati teman, misalnya menyayangi teman. Nah, ini adalah mereka berteman dengan baik. Nih, Salman suka membantu atau suka membantu teman, suka membantu orang. Itu adalah salah satu contoh pengamalan sila kedua. Kira-kira yang mana ya yang termasuk pengamalan sila kedua? Nah, Salman berteman baik dengan Tigor. Salman suka membantu Tigor. Itu adalah salah satu contoh pengamalan sila kedua.
Oke, teman-teman sudah paham contoh pengamalan sila pertama dan kedua. Ini sudah dibahas di materi sebelumnya. Teman-teman pasti masih ingat kalau kemarin ada gambarnya, kalau ini dalam bentuk teks, yaitu berteman baik, saling membantu, ada beribadah. Beribadah itu sila pertama, misalnya mengajak sholat, mengaji, berdoa, dan lain-lain. Nah, ini bunyi silanya tadi. Pertama itu ketuhanan yang Maha Esa, kedua itu kemanusiaan yang adil dan beradab. Oh, ternyata ada yang ketiga, teman-teman. Nah, yang ketiga adalah persatuan Indonesia. Insya Allah teman-teman sudah hafal ya. Oke, selanjutnya nih, berikut ini ada gambar-gambar anak-anak yang hidup rukun dan tidak rukun. Kemarin kita sudah belajar tentang hidup rukun. Ini adalah ada gambarnya, teman-teman. Nih, beri tanda checklist pada gambar yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Ada di halaman 78. Di sini ada sedang kerja bakti membersihkan kelas. Yang kedua, sedang bermain bola. Tapi di sini sedikit ada kesalahpahaman ya. Mungkin dia marah mungkin. Nih, yang ketiga ada sedang membagi makanan, dan yang keempat sedang berdoa sebelum makan. Kira-kira di sini dari keempat gambar ini manakah yang sesuai dengan sila Pancasila? Pasti teman-teman sudah tahu. Gambar mana yang termasuk sila? Oke, kita bahas ya. Gambar pertama. Nah, dia menunjukkan sila. Nah, ini adalah merupakan nilai Pancasila. Nah, dia sikapnya baik atau tidak, teman-teman? Betul, itu sikapnya baik, bekerja sama, membersihkan kelas. Ini adalah contoh nilai Pancasila. Kemudian kedua, kira-kira itu menunjukkan nilai-nilai Pancasila tidak? Betul, itu tidak menunjukkan nilai-nilai sila Pancasila. Berarti selanjutnya adalah nomor 3. Gambar 3. Gambar 3 adalah sesuai dengan nilai Pancasila karena menunjukkan sikap saling berbagi makanan. Tadi kita sudah bahas ya, saling berbagi makanan, saling membantu. Nah, itu adalah salah satu contoh pengamalan Pancasila atau nilai-nilai Pancasila. Nah, ini yang terakhir berarti gambar nomor berapa? Oke, betul. Gambar nomor 4 sesuai nilai Pancasila karena menunjukkan sikap apa ya, teman-teman? Betul, selalu bersyukur kepada Allah. Tadi dia berdoa, terus bersyukur kepada Allah. Kenapa berdoa? Itu salah satu contoh kita bersyukur karena kita diberi nikmat ya. Nih, ada nikmat sehat, nikmat makanannya, nikmat rezeki. Di sini banyak. Teman-teman, dari gambar ini, dari materi ini kira-kira, nah Bunda mau bahas lagi sekali lagi. Kenapa gambar nomor 2 itu bukan menunjukkan nilai Pancasila? Karena ini karena ini menunjukkan sikap yang tidak baik. Sikap yang tidak baik ya, marah-marah atau berantem itu adalah sikap yang tidak sesuai dengan nilai Pancasila. Jadi yang termasuk dalam nilai-nilai Pancasila di sini ada gambar 1, ada gambar 3, dan gambar 4. Tentunya teman-teman juga pasti sudah tahu alasannya. Nah, kita kenapa tahu alasannya? Kita lihat dari gambarnya. Yang pertama, bekerja sama. Yang kedua, yang gambar nomor 3, saling berbagi. Dan gambar keempat, selalu bersyukur. Nah, teman-teman, selanjutnya halaman 80. Hari ini kita materinya yaitu menghubungkan gambar dengan sila Pancasila. Teman-teman tadi kan sudah menyebutkan bunyi sila Pancasila. Sekarang kita belajarnya tentang simbol Pancasila. Simbol Pancasila pertama, betul, bintang. Yang kedua, rantai. Dan yang ketiga adalah pohon beringin. Nah, selanjutnya kita akan menghubungkan gambar
dengan lambang sila dari Pancasila yang sesuai. Oke, tadi kan kita sudah belajar tentang pengamalannya nih. Kalau yang pertama itu bintang. Bintang itu biasanya tentang beribadah. Kalau yang kedua membantu teman atau membantu orang lain, berteman dengan baik. Kalau ketiga itu persatuan Indonesia. Kita harus bersatu, tidak boleh bercerai-berai atau kita nggak boleh berantem. Harus bekerja sama. Oke. Kita lihat yang gambar pertama, ayo kita main kelereng dengan rukun. Nah, kira-kira ini termasuk sila keberapa ya? Betul, ini adalah termasuk sila ketiga karena dia bermainnya dengan rukun bersatu. Ingat ya teman-teman, persatuan Indonesia, kita harus hidup rukun, hidup bersatu. Yang kedua, ayo kita bekerja sama agar kita menang. Betul, ini juga masih sila ketiga. Selanjutnya ada gambar apa? Nah, ini teman-teman sudah biasa nih, ada gambarnya. Pak, terima sedekahku ya. Ini membantu orang lain. Kira-kira sila keberapa? Betul, ini adalah sila dari Pancasila yang kedua. Ada lagi? Nah, ini bekerja bakti. Tadi masih ada sila ketiga. Nih, kira-kira ini sudah azan asar. Kita sholat dulu yuk. Berarti ini gampang banget teman-teman. Ini sudah kelihatan. Ini adalah sila pertama. Dan yang terakhir, biar saya bantu dorong mobilnya Pak. Kira-kira simbol keberapa ya? Oke, betul, kedua. Nah teman-teman, sebelum Bunda bacakan ini, tadi kan kita belajarnya adalah tentang Pancasila, kalimat ajakan. Oke, kalimat ajakan itu ada ayo dan mari. Pancasila tadi kita sila pertama, sila kedua, sila ketiga. Ada pengamalan sila pertama. Contohnya itu beribadah. Beribadah itu ada sholat, ada berdoa, ada bersyukur ya. Terus sila kedua membantu orang lain dalam bentuk apapun ya, teman-teman. Terus misalnya dalam bentuk makanan membantunya atau orang tadi bantu dorong, itu adalah salah satu contoh pengamalan sila kedua. Kemudian tadi sila ketiga, persatuan Indonesia. Kita nggak boleh berantem, kita harus bekerja sama, kita harus hidup rukun. Itu adalah salah satu contoh pengamalan sila ketiga. Nah teman-teman, semoga teman-teman paham ya materinya, dan Bunda akan bacakan ini. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolonglah dalam berbuat dosa dan permusuhan. Oke, sekian dari Bunda. Bunda ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.